Waalaikumsalam. Hai, silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Baik, Kak. Halo, Mbak. Apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita melaksanakan sesi konseling lebih lanjut, di sini saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nada Sri Gunawan. Di sini saya sebagai konselor pada tahap konseling kakak. Oke, kalau boleh tahu, Kak, nama kakak siapa? Perkenalkan nama saya Nadia Putri Wahda Kak. Oke, Nadia. Iya, sekarang kelas berapa ini? Nah, sekarang kelas 3 SMA Kak. Kelas 3 SMA. Iya. Oke. Tadi dari perjalanan ke rumah ke sini mengendarai motor kah atau jalan kaki? Kebetulan saya naik kereta Kak. Naik kereta. Iya. Emangnya dari mana asalnya? Saya dari Palembang Kak. Dari Palembang jauh-jauh Iya, Kak. ke sini untuk mengikuti konseling. Iya Kak. Wah, keren banget sih Mbak. Semoga apapun nanti tujuan Mbak ke sini bisa tercapai ya Mbak. Iya, Kak. Oke. Di sini kita akan melakukan bimbingan dan konseling atau proses konseling, di mana ini adalah sesi pertama. Sesi pertama ini disebut dengan tahap screening, yaitu penyaringan awal. Nah, oke, pada sesi pertama ini digunakan untuk kita saling mengenal nih. Apakah Mbak ini kesini itu datangnya tujuannya apa? Terus apakah konseling yang diberikan itu seperti apa yang cocok untuk Mbak? Oke, selanjutnya aku mau nanya nih Mbak, sebenarnya apa sih alasan Mbak mengikuti konseling ini jauh-jauh dari sana Palembang ke sini? Apa nih tujuannya Mbak? Tujuan saya itu sebenarnya Kak, kan sekarang saya kelas 3 SMA nih. Saya tuh juga nantinya bakal kuliah. Iya. Tetapi saya tuh bingung banget Kak, buat memilih jurusan yang sesuai sama kemampuan saya gitu. Jadi saya tuh meminta saran atau bimbingan dari kakaknya buat memilih jurusan yang tepat atau sesuai kemampuan saya gitu. Oke, jadi tujuan yang ingin dicapainya itu kakak ingin memiliki atau ingin memilih jurusan yang tepat ya kak, Iya. untuk diri kakak yang Iya. sesuai dengan potensi kakak Iya. gitu. Oke, baik. Oke, jadi aku mau nanya lagi nih kak. Iya Kak. Sebelum datang ke sini nih, apakah kakak sudah mengikuti konseling di luar, konseling karir di luar selain sama saya? Mungkin sempat ya Kak. Iya. Cuman ya baru sekali, cuman ya belum dapat apa-apa gitu. Mungkin belum merasa cocok Iya, ya. belum merasa cocok. Oke. Setelah kemarin kakak mengikuti konseling karir di luar sana sebelum sama saya, apa sih yang kakak dapatkan atau perasaan apa sih sekarang yang ada di dalam diri kakak? Apakah kakak merasa senang kah setelah melaksanakan konseling di sana atau masih merasa bingung? Sebenarnya masih merasa bingung aja sih Kak, makanya masih mau melakukan Konseling lagi. konseling. Oke. Nah, ini aku bertanya lagi nih kak. Setelah kemarin kakak itu kan merasa kalau konseling yang kemarin itu kurang cocok untuk kakak. Iya. Nah, kita akan memulai konseling baru bersama saya. Nah, di sini apakah kakak merasa siap melalui semua proses pertahapan konseling yang akan saya berikan? Siap Kak. Oke, kalau udah siap, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahapan konseling yang akan kita lalui. Yang pertama ada screening, yaitu nanti di dalamnya ada mengidentifikasi tentang diri kakak itu seperti apa hobi kakak. Terus nanti di dalamnya juga akan ada pemahaman diri kakak gitu. Selanjutnya juga exploring, itu saya nanti di dalam proses konselingnya akan mendalami kakak itu seperti individunya seperti apa sih, melalui asesmen tahapan-tahapan yang mungkin nanti akan menghasilkan kecocokan dengan jurusan yang ingin kakak ambil. Selanjutnya yaitu ada understanding itu yaitu dimana kakak ini menganalisis nih, pemahaman juga kakak juga nanti memahami nih. Setelah tadi kita melaksanakan screening, exploring, kakak akan memahami nih apa sih yang sebenarnya kakak inginkan. Oke, dan saya juga nanti akan memahami ternyata kakak ini individu yang seperti apa. Selanjutnya akan ada action itu tindakan. Setelah tadi kakak memahami tentang diri kakak itu seperti apa, nanti akan ada action atau tindakan. Hal apa sih yang harus kakak lakukan setelah ini agar kakak itu mampu lebih memahami potensi diri kakak. Dan yang terakhir ada ending ini berisi tentang evaluasi. Terus nanti tindak lanjut kalau misal tahapan sesi pertama itu nanti sesi pertama kedua belum sesuai atau belum menemukan jawaban, maka akan ada tahapan selanjutnya. Nah, kalau misal dari tahapan itu masih tidak berhasil, mungkin nanti bisa kita menggali lagi masalahnya apa.
apa. Nah, di sesi ending ini atau penutupan ini nanti kita akan mengevaluasi tentang apakah kakak sudah dapat memilih jurusan yang tepat setelah mengikuti konseling ini atau tidak. Oke, apakah paham? Paham kak. Kakak tujuannya apa? Tujuan singkatnya apa ke sini? Di sini juga saya ingin tahu nih kakak itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi kakak boleh nggak sih menulis riwayat pendidikan, pengalaman pekerjaan, mungkin ada kerja part time, kakak boleh menuliskan di sini atau menceritakan, dan kakak bisa menulis kegiatan-kegiatan yang kakak ikuti, kegiatan organisasi di sekolah yang kakak ikuti, serta minat kakak apa, terus kakak memiliki bakat apa, dan kakak bisa nih menuliskan kembali tentang konseling apa yang ingin kita capai, atau tentang konseling seperti apa sih yang kakak harapkan dari saya. Oke? Boleh diisi terlebih dahulu ya. Boleh kak. Oke, ini bisa diisi formulirnya. Kak, sudah. Oke, sudah. Saya izin membaca terlebih dahulu ya. Baik kak. Oh, ternyata kakak belum ada pengalaman kerja ya? Belum. Oh, jadi masih fokus belajar. Iya. Oh, bagus sih. Jadi kita pikirannya nggak kebagi dua ya kak? Iya. Oke. Kegiatan organisasi. Wah, keren banget. Kakak ikutan OSIS ya di sekolah? Iya. Sudah berapa tahun itu OSIS? Saya mungkin dari kelas 1 SMA. Ah, dari kelas 1 SMA. Oke. Ternyata kakak hobinya tari ya? Iya. Oke, berarti ikut eskul tari juga ya? Iya, di SMA ikut. Paham kak? Oke, selanjutnya kita ada ke tahap contracting, yaitu kesepakatan kerja kita nih kak. Tujuannya untuk apa sih? Pasti bertanya-tanya kan ya kak? Iya. Oke, jadi tujuannya itu untuk menetapkan di kesepakatan kita ini nantinya akan seperti apa, tentang peran kakak sebagai konseling, saya sebagai konselor, tujuan kakak datang kepada saya untuk melaksanakan konseling, terus batasan-batasan apa saja sih yang harus kita awasi atau harus kita perhatikan, dan yang terakhir nanti ada teknik pelaksanaan konselingnya. Oke, apakah dapat dipahami? Paham kak. Oke, nah kak, di dalam tahap ini, dalam keputusan karir itu, semua keputusan itu ada di dalam diri kakak. Konselor di sini tugasnya hanya membimbing, tapi akhirnya kakak yang memutuskan kakak itu akan seperti apa, karir apa yang kakak pilih. Jadi di sini saya perannya hanya membantu kakak untuk menemukan mana sih karir yang cocok untuk kakak. Nanti di sesi misalkan ada yang udah cocok, berarti itu pilihan kakak pilih. Kalau misalkan tidak cocok, nanti kita olah kembali, exploring kembali apa-apa aja sih yang membuat tidak cocok tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menanyakan tujuan kakak nih. Tadi kan kita udah membahas sedikit nih tentang tujuan-tujuan kakak datang kepada saya untuk melakukan pilihan konseling karir. Tapi di sini saya ingin lebih memperdalam kembali nih kak. Sebenarnya apa sih yang ingin kakak capai dalam hidup ini, dalam hidup kakak, sehingga kakak datang ke sini untuk melaksanakan konseling karir? Boleh dijelaskan kak? Saya tuh mungkin ingin menjadi guru yang kayak lebih profesional gitu. Terus guru yang bisa kayak ngajak siswa itu kayak lebih terbuka sama dia untuk cerita gitu. Oke, jadi ingin menjadi guru yang humble ya, Iya, yang bisa yang bisa diterima sama seluruh muridnya. Oke, siap. Nah, apakah di zaman yang sekarang ini kan zamannya serba modern, terus tuh zamannya main gadget ya kak? Iya. Nah, sebenarnya ada nggak sih kak waktu-waktu dimana kakak itu melihat misal ada guru yang seperti itu sehingga kakak itu termotivasi gitu? Iya, ada kak. Kebetulan saya sering scroll TikTok gitu kan. Iya. Banyak sekali guru-guru zaman sekarang yang kayak dia kayak kok akrab banget sama siswa-siswanya, kayak mudah diterima sama siswa-siswanya. Saya kepikiran kira-kira saya bisa nggak ya di posisi yang kayak gitu juga gitu. Oke. Nah, sebelum kakak melanjutkan sesi konseling kita ini, aku mau nanya nih, sebenarnya tujuan utama kakak sekarang itu apa? Apakah ingin memilih karir yang tepat terlebih dahulu, atau ingin langsung menentukan karir kakak itu guru gitu? Nah, kakak ini yakin nggak sih kalau guru ini cocok untuk kakak gitu? Mungkin menurut saya cocok-cocok aja sih kak ya kalau pas sekarang. Oke, cocok-cocok aja. Jadi sebenarnya kebingungan karir di sini adalah kakak ingin memastikan apakah jadi guru itu benar-benar cocok untuk kakak atau tidak. Iya. Oke. Selanjutnya
selanjutnya, oke, saya udah paham nih tentang tujuan kakak sebenarnya ke sini. Nah, target pencapaiannya nih kak, target kakak setelah keluar atau setelah menyelesaikan konseling ini, kakak ingin langsung memiliki karir yang cocok untuk kakak, ataukah kakak ingin lebih memahami terlebih dahulu gitu, belum mau langsung menentukan karir itu nih guru nih, gitu, atau gimana? Mungkin masih menentukan dulu ya. Oke. Kecocokan ke depannya nanti gimana. Oke. Jadi mungkin terkait target pencapaiannya nanti akan ditentukan setelah kita melaksanakan konseling selanjutnya. Iya. Oke. Nah, setelah tadi kita mengetahui nih tujuan kakak apa, target kakak apa, sekarang kita akan melaksanakan kesepakatan teknis dari konseling yang akan kita lalui nanti. Oke, nah kak, jadi di jumlah sesi ini kita harus menyepakati nih, kakak maunya berapa sesi terlebih dahulu, bisa mau 3 sesi kah atau mau 4 sesi kah? Kakak mau berapa sesi? Mungkin 3 sesi aja ya kak. 3 sesi terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya durasi per sesinya. Durasi per sesi ini saya yang menentukan ya kak. Iya. Jadi durasi per sesinya itu kita selama konseling itu setiap sesinya durasinya 1 jam. Apakah kakak setuju? Setuju. Oke, dalam 1 jam itu nanti kita insya Allah akan bertahap apa aja yang akan kita bahas nanti. Iya. Oke, 1 jam ya, atau 60 menit. Oke, nah jadwal pertemuan pertama kan tadi kita lebih ke tujuan kakaknya seperti apa kan, pencapaian apa yang ingin kakak capai. Nah nanti di sesi kedua kita akan mengeksplorasi kakak itu sebenarnya cocok gak sih di jurusan itu. Oke, nanti juga akan ada tugas antar sesi. Oke. Nah jadi nanti di setiap sesinya itu ada tugas kak, tugas-tugas yang harus kakak capai, dan di sesi pertemuan selanjutnya tugas itu harus sudah terlaksana. Oke, paham ya kak? Paham. Oke, setelah kita menyepakati kesepakatan teknis ini, di sini juga saya akan menjelaskan tentang aspek etika yang perlu kita teladani dalam proses konseling ini. Nah kak, semua pembicaraan yang kita bicarakan dari awal sampai akhir di setiap sesinya merupakan rahasia yang tidak boleh dibocorkan kepada orang lain. Kakak diharapkan menjaga rahasia tersebut, kakak diharapkan tidak membocorkan apa-apa yang telah kita bicarakan di ruangan ini, dan saya pun begitu. Saya akan merahasiakan semua hal yang kakak bicarakan dalam ruang konseling ini. Oleh karena itu kakak boleh berekspresi, boleh kakak menceritakan segala hal yang ingin kakak ceritakan kepada saya. Oke? Oke. Selanjutnya juga tapi nih ketika misal na'udzubillah min dzalik nih kak, suatu saat nanti kakak itu memiliki rahasia yang mungkin perlu ahli profesional untuk menangani kakak, otomatis saya juga akan menggunakan ahli profesional tersebut yang dinamakan ahli tangan. Oke, tapi nggak akan nyampe situ insya Allah ya kita ya. Selanjutnya, nah kakak berhak berhenti kapanpun itu dengan pemberitahuan. Misal kakak ini dalam sesi konseling baru melaksanakan 2 sesi, kan tadi kita tidak 3 sesi ya, tapi kakak baru melaksanakan 2 sesi. Nah dikarenakan misal di sesi ketiganya kakak ada urusan keluar negeri misal, kakak boleh memberhentikan sesi konseling tersebut, tapi harus memberitahukan atau konfirmasi kepada saya. Misal, maaf mbak, maaf kak, saya tidak bisa mengikuti sesi ketiga dikarenakan saya masih ada di luar negeri karena urusan pribadi. Bisa nanti kita bisa bicarakan kembali kesepakatan tadi. Dapat dipahami? Oke. Selanjutnya, semisal jika ada isu-isu pribadi yang muncul, misal tentang ada isu-isu tentang saya, misalkan saya ini sebagai konseling yang gini dari luar pribadi kakak bisa langsung konfirmasi kepada saya. Kakak bisa langsung menanyakan kepada saya apakah isu itu benar atau tidak, dan kakak juga bisa menanyakan isu-isu terkait bimbingan konseling karir antara mitos dan fakta misal. Oke, dapat dipahami? Oke. Selanjutnya, dikarenakan tadi kita sudah melaksanakan kesepakatan teknis nih, otomatis di dalam proses bimbingan konseling ini ada kontrak dari sesi-sesi yang akan kita jalani nanti. Oke. Jadi di sini saya akan ingin menjelaskan terlebih dahulu kontrak yang akan kita lalui, yang harus kakak tanda tangan. Yang pertama itu nama klien Nadia Putri Wahdah, benar kak? Oke. Tujuan layanan yaitu untuk memilih pilihan karir yang cocok untuk pribadi kakak, betul juga. Oke. Jumlah sesinya yang telah kita tadi sepakati ada 3 sesi. Setiap sesinya berdurasi 1 jam atau 60 menit. Oke. Tanggal dimulainya yaitu sekarang tanggal 12 November 2025. Nah, kakak boleh di sini menandatangani tentang
terkait konfirmasi bahwa kakak setuju mengikuti proses ini. Oke. Kak, ini sudah ditandatangani. Oke, setelah tadi kita menandatangani kontrak nih bahwasannya sesi pertama itu dilaksanakan pada tanggal 12 November ini. Jadi kita langsung ke sesi pertama aja ya Kak. Baik Kak. Kita akan melalui tahap exploring, yaitu tentang eksplorasi awal. Tujuannya mengeksplorasi latar belakang kakak, minat, nilai, pengalaman, dan faktor yang mempengaruhi arah kakak sebagai klien. Oke, selanjutnya. Oke Kak, di sini saya ingin bertanya nih Kak, kakak itu sebenarnya memiliki hobi nggak sih Kak? Oh, saya memiliki hobi Kak. Hobi apa nih? Dari SMA, SMP juga saya suka tari. Tari. Oke, makanya tadi ikut Eskul tari. Oke. Boleh nggak sih Kak ceritakan sedikit tentang apa sih yang membuat kakak itu suka dengan tari tersebut Kak? Jadi saya mengikuti tari itu karena saya kayak merasa ikut tari itu bikin saya tuh happy, enjoy, kayak nggak banyak beban gitu. Oh, jadi dari gerakan-gerakan tari Iya. itu kakak mengekspresikan kegagalan atau bahkan kekecewaan, Iya. bahkan emosi ya Kak? Betul. Oke, ternyata kakak itu suka tari itu untuk mengekspresikan diri kakak Iya, ya. betul. Oke, Kak, ada nggak sih pengalaman belajar yang mungkin membuat kakak itu berkesan banget gitu di kelas 3K atau di kelas 2K? Boleh diceritakan nggak? Pengalaman tari lah istilahnya. Ya, boleh. Saya pernah mengikuti lomba sih Kak, tari gitu. Dari SMP juga saya sudah mengikuti lomba-lomba kayak gitu. Iya, oke. Tingkat kabupaten, provinsi udah. Oke. Gitu. Jadi alhamdulillah udah dapat juara semua Kak. Oh, keren Kak. Berarti bisa dikembangkan ya Kak nanti tariannya. Oke, berarti dari pengalaman tersebut nih apa sih yang membuat kakak suka gitu? Pengalaman apa yang membuat kakak itu cinta banget sama tari? Ya saya suka sama tari karena saya orangnya memang suka bergoyang gitu. Oke, berarti kakak emang suka mengekspresikan emosinya Iya. lewat gerakan-gerakan Iya, ya Kak? gerakan gitu. Oke, nah kan tadi yang disukai tari nih. Iya. Hal apa sih yang nggak kakak sukai gitu? Yang nggak aku sukain dari tari atau Hal apapun itu bebas. kurang tahu juga ya kan, setelah ini saya alhamdulillah suka semua ya. Suka semua. Tapi ada gak sih sisi dari tari itu yang gak kakak sukain, Za? Sisi yang nggak saya sukai Iya. ya. Sejauh ini saya suka semua sih. Suka semua. Oke, berarti emang tari ini kayaknya udah menjadi bagian dari diri kakak ya. Iya. Oke, berarti kakak ini memiliki minat dan bakatnya itu sebenarnya di tari ya, kalau dari sisi mungkin ekstrakurikulernya ya Kak. Iya. Sedangkan dari minat sisi karirnya, kakak ini lebih ke suka karir yang bersosialisasi. Betul. Salah satunya guru tadi ya Kak. Oke, nah jika nanti kakak memilih pekerjaan apapun nih Kak, kakak itu jangan sampai memiliki kebatasan, kayak keterbatasan lah. Kakak itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kakak harus nanti memiliki pekerjaan atau menjadi seorang pekerja yang profesional. Misal kalau jadi guru yang profesional. Nah, boleh nggak sih Kak? Kakak kan tadi kata saya harus menjadi guru profesional. Otomatis menurut saya itu berat ya. Menurut kakak berat kan? Karena saya belum menjalani ya, Oke. mungkin kayaknya berat ya. Oke, jadi kayak lebih dibayang-bayang berat gitu ya. Oke. Nah, jadi pekerjaan yang akan kakak pilih ini tetap akan guru nih Kak. Saya juga jadi bingung ya Kak, tapi kayaknya iya. Oke. Karena memang dari latar belakang keluarga juga kebanyakan guru gitu. Oke, berarti yang berpengaruh dalam keputusan karir kakak ini salah satunya keluarga ya Kak? Iya. Oke, tadi ada keluarganya yang guru ya? Iya. Ibu atau ayah? Ibu guru. Oke, oh ternyata mungkin bisa termotivasi dari ibu yang menjadi seorang guru. Iya, betul. Oke, bagaimana sih Kak dukungan keluarga, teman, bahkan lingkungan sekitar terhadap karir kakak? Apakah nih keluarga setuju untuk kakak menjadi guru? Atau misal ada hal lain yang ingin keluarga sampaikan terkait karir yang cocok untuk kakak gitu, sehingga terjadinya misal bentrok antara keputusan kakak dan keluarga kakak? Boleh diceritakan? Oh, boleh. Jadi kalau menurut saya sendiri, saya memang pengennya jadi guru. Iya. Jadi saya juga udah sempat kayak ngomongin soal ini juga ke keluarga gitu. Dan alhamdulillahnya keluarga juga mendukung untuk saya tuh memilih jurusan yang
kayak nantinya bakal jadi guru, karena dari sisi keluarga juga kebanyakan guru, entah itu tante saya, kakek saya, ibu saya juga sendiri itu semuanya guru gitu. Jadi ya mereka nggak mungkin dong nggak mendukung juga saya. Iya. Gitu. Oke, benar banget ya Kak. Jadi emang alasan yang benar-benar menjadi kuat di kakak itu ternyata dukungan keluarganya juga kuat ya. Iya. Dukungan keluarga kakak kuat juga. Oke, jadi dari pembicaraan kita ini nih tampaknya kami itu sudah bisa memahami serta menghargai ini ternyata pekerjaan guru itu seperti apa, guru itu harus seperti apa, dan guru profesional itu seperti apa ya Kak. Nah di sini juga sebenarnya ternyata guru itu memberikan interaksi sosial yang lebih luas ya Kak, memberikan interaksi sosial yang lebih luas. Kenapa? Dikarenakan emang guru itu salah satu profesi yang menggunakan sosial, kayak kakak berarti nantinya terjun ke lapangan, mengajar anak-anak di kelas kan. Oke. Nah, tapi nih Kak, setelah kakak memahami semua itu, apakah masih ada kebingungan nggak Kak? Dari misal guru itu harus seperti apa sih dan lain sebagainya? Iya sih, bingung sih Kak. Kayak sebenarnya tuh saya kan pengen jadi guru, cuman kayak tuh kayak selalu berpikir kayak kira-kira saya mampu nggak ya jadi guru, kira-kira saya pantas nggak sih jadi seorang guru gitu. Oke, wajar sih Kak. Wajar banget, itu adalah suatu hal yang wajar ketika seseorang itu merasa dia itu bingung terkait apa yang belum dia rasakan. Karena kita juga harus terjun dulu atau kita juga harus bekerja dulu baru kita akan merasakan. Kakak harus menjadi guru dulu baru akan merasakan guru. Oke Kak. Jadi di sini setelah kakak mengikuti tadi kita cerita banyak sekali ya Kak. Ternyata waktu sudah tak terasa, udah mau 1 jam aja nih ya. Di sini saya ingin menanyakan nih Kak, hasil dari konseling hari ini, dari sesi pertama ini, apa sih yang kakak rasakan, ataukah kakak sudah lebih memahami lagi terkait apa yang sudah harus atau sudah kakak lakukan? Boleh gak diceritakan? Jadi mungkin yang saya dapatkan dari sesi konseling hari ini nih, mungkin saya kayaknya saya masih ada bingung ya, cuma mungkin tetap untuk menjadi guru gitu, karena ya memang dari sumber keluarga juga, menurut kakak juga tadi dari pembicaraan kita juga, saya rasa kayaknya guru tuh memang kayaknya cocok di saya gitu. Ya walaupun memang saya nggak tahu kedepannya, saya ngerasa kayak pantas nggak ya saya, tapi kan saya belum belum ada di posisi itu. Saya rasa saya cocok. Oke, siap. Nah, sekarang di sini saya kan Kak, dari tadi yang pertama itu ada yang namanya nanti penugasan kepada seorang konseling. Jadi di sini saya akan sedikit memberi tugas, yaitu nanti kakak itu boleh gak sih membuat atau mencatat hal-hal yang membuat kakak itu merasa bermakna gitu dalam hidup kakak dan merasa pekerjaan itu cocok. Nah, jadi apa sih hal-hal yang membuat kakak itu bermakna dan yang membuat kakak itu cocok terhadap pekerjaan tersebut? Nanti di sesi selanjutnya saya akan menanyakan kembali terkait refleksi tadi atau pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Kakak bisa mencatatnya di dalam buku diary misal atau buku khusus untuk sesi konseling kita, tidak apa. Oke, dapat dipahami untuk tugasnya? Baik Kak. Oke. Ini untuk sesi pertama sudah dicukupkan sekian ya Kak. Jadi ternyata kakak ini merupakan individu yang sosialis. Jadi kayak suka bersosialisasi dengan orang lain. Kakak di sini ingin menjadi seorang guru dan dukungan dari keluarga juga sangat baik untuk kakak menjadi seorang guru. Nah, mungkin di sini masih kebingungan apakah benar-benar guru itu cocok untuk kakak atau tidak. Iya, betul seperti itu. Betul. Oke Kak, mungkin untuk sesi pertama ini kita dicukupkan sekian. Terima kasih banyak atas semua hal yang sudah kakak berikan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan kepada kakak bisa diterima dengan baik oleh kakak. Mohon maaf juga apabila di dalam sesi pertama ini ada kata-kata saya yang salah, kata-kata saya yang menyinggung, diharapkan saya mohon maaf kembali ya Kak. Iya Kak. Oke, nanti kita akan melaksanakan sesi konseling yang kedua di minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama, durasinya juga sama 1 jam. Oke Kak. Jangan lupa ya nanti tugasnya itu dikerjakan ya Kak. Oke, baik Kak. Oke, mungkin sekian ya Kak. Ya, Kak. Sampai jumpa nanti ya Kak. Sampai jumpa Kak. Iya, Terima kasih ya, Kak. iya, sampai jumpa.